Nama Pakistan. Aku and oh ya, ini dia. Ini aku. Het zijn er twee, hè? Twee huizen. Oh iya, klopt. Daarom klopt naar dia. Ja, het zijn twee huizen. Ya, kita nyambung lagi nih sekarang ya. Coba ya, saya intermezzo ini. Jadi punya mie ayam masih 2 porsi ya. Mie wonton. Jadi saya mau bikin makan malam mie ayam ala Ogut. Resepnya udah pernah saya itu ya di YouTube ya. Itu ya saudara-saudara. Jadi ini udah direbus setengah matang. Gitu ya. Tuh saudara-saudara ya. Ya, terus nanti jam 5 ada langganan baru ya, baru dua kali atau 3 kali ya, 2 kali kayaknya. Dia janji udah lama janji, cuman dibatalin terus gitu loh. Nah, nggak taunya ini yang datang ini dia kerja di salon juga ya, salon di Terneuzen, di Bodyline ada salon namanya Angelique kalau nggak salah. Dia kerja sebagai pibro ya yang bikin alis itu loh, bikin microblading tuh, itu dia kerja di salon juga gitu. Terus saya tanya, kamu tahu dari mana ke sini tuh, tahu dari mana gitu. Nggak taunya dia tahu dari langganan saya yang udah lama banget, langganan yang tinggal di SAS ya, SAS Manhenes, tinggal di sini. Itu saya langganan semua dari mulut ke mulutnya saudara-saudara, puji Tuhan ya. Dan nggak taunya dia kerja di salon di Bodyline, yang ada di Bodyline. Bodyline itu pusat fitness ya di Belanda. Terus dia pernah cerita gini, kok tahu gitu ya, dia tahu dari temennya lah gitu ya, langganan saya juga. Terus nggak taunya dia tanya saya, kamu kerja di mana, di mana selain di rumah. Saya bilang kerja di Terneuzen juga, di Schoonheid Special ini ada pijetnya itu ya, yang di Terneuzen juga. Terus sebutin namanya siapa gitu ya. Terus nggak taunya dia kenal dengan bos saya itu. Terus dia bilang bos saya itu ternyata juga langganan dia untuk bikin lace extension. Jadi dia spesialis untuk wenkbrauw, untuk alis sama bulu mata lah gitu ya. Terus pas saya cerita juga ke bos saya, dia bilang, kok kamu tahu dia gitu ya. Dia datang ke saya pijet. Loh, kok kamu kenal? Ya kenal lah, orang dari mulut ke mulut ya, tetangga saya langganan saya juga, tetangga saya yang bersas juga ternyata temannya dia, saudara gitu ya, dari mulut ke mulut jadinya. Terus bos saya yang di Terneuzen itu ternyata juga pingin dia itu kerja di salonnya dia gitu loh. Cuman kayaknya dianya nggak mau. Karena dia di sini yang di Bodyline dia udah banyak juga sih ininya, customernya gitu ya. Jadi dia nggak perlu. Kalau saya kan juga kemana-mana ya. Saya ke Breskes, saya ke Terneuzen, selain kerja di restoran. Kenapa saya nggak berhenti di restoran ya? Saya udah pernah bilang ya, bos saya itu baik gitu loh. Bos yang di restoran, suami istri sampai istrinya udah meninggal gitu. Jadi saya nggak bisa ninggalin gitu aja gitu. Karena kalau dipikir walaupun yang di salon ini lebih gede gitu kan, 2 kali lipatnya gitu ya, tapi suami saya juga bilang nggak usah, kamu juga kerja
masase itu juga berat, dia bilang gitu. Jadinya saya masas pijet gitu ya, nggak pijet aja sih, kadang ada yang, karena saya kan pernah kursus kecantikan gitu, ada yang facial sih nggak terlalu berat ya. Cuman kalau masas itu saya juga nggak tahu kenapa saya bisa belakangan gitu ya, belakangan saya bisa ngerasain lah sakitnya orang gitu loh. Maksudnya bukannya ini ya, bukan kayak orang-orang itulah, apa sih, ada yang kasarnya kayak dukun gitu, bukan. Cuman mungkin karena saya keseringan, jadi bisa ngerasain sakitnya di mana gitu loh. Terus apa yang perlu karena kursus pijet cuma 6 bulan di itu. Total Spoon Head Salon itu bisa 3-4 tahun, tapi saya cuma jalanin 3 tahun ya. Kayak gitu. Jadi setelah dari mulut ke mulut gitu ya, ini balik lagi ke langganan saya ini yang baru, ternyata dia kenal sama bos saya gitu ya. Bos saya yang di Terneuzen itu, bos saya setengah Indonesia ya, yang di Terneuzen. Jadi mama papanya orang Indonesia, tapi dia lahir di Belanda gitu, saudara-saudara. Dan saya walaupun 1 atau 2 janji saya jalanin, sebenarnya sih minimum 3 ya, cuman namanya langganan tetap, kita nggak bisa dong nolak gitu ya. Maksudnya nggak bisa, saya nggak bisa datang kan, kayak besok nih hari Jumat juga ini masih banyak yang liburan ya, sampai Agustus lah liburan tuh gitu, saudara-saudara. Nanti kita lihat ya, itu langganan saya itu udah saya kasih tahu ya, dia kerjanya tuh lalu begini ya, nginiin alis, bikin alis sama bulu mata itu kan begini ya, orangnya tinggi lagi kayak model ya, kayak foto model, kayak model lah gitu, tinggi, terus jadi terlalu banyak begini, saudara-saudara, bungkuk begini. Jadi udah mulai gimana ya, jadi posisi karena kerjaan gitu ya, posisinya jadi enggak, jadi sakitnya itu di sini gitu loh. Orang sini banyak yang sakit, kadang komputer juga ya, pakai yang mouse-nya gitu ya, namanya spear mouse kalau kita bilang, otot keseringan megang mouse gitu ya, kadang ini yang diserang ya, sini kadang sampai ke leher ya, kayak gitu, saudara-saudara. Nanti saya lanjutin gimana ya dia ya, karena dia itu udah pertama kali, saya juga kalau pertama kali saya bingung nyeritainnya. Orang kalau datang nggak pernah pijet apalagi ya, nggak pernah dimasas gitu, itu kadang-kadang badannya itu kayak beton, atau enggak, jadi keras semua ya, beton gitu loh. Jadi kalau dipijat kan jadinya dibikin lemes ya, jadi peredaran darahnya tuh kayak gitu. Kira-kira begitu ya pengalamannya. Nanti lanjut lagi ya, tangan saya udah belepotan. Ini gede banget sih ini. Okido. Lagi laya-laya. Ada yang telepon. Langganan baru, saudara-saudara. Saya mau tulis dulu. Dari Belgia. Tadi barusan telepon. Saya suruh Selasa, soalnya kita Selasa ada duo masase ya. Tapi ini yang telepon tadi langganan baru, ada temen atau family gitu. Dari langganan baru dapat lagi langganan baru gitu ceritanya. Tapi saya suruh dia Selasa gitu ya, hari Selasa itu kita berdua soalnya sama teman saya itu ya. Jadi saya mau catat nomor teleponnya sama nomor telepon sama tulis aspraknya gitu. Ini pagi ya, ini pagi di Breskes, sorenya di tempat saya. Ini saya udah tulis New Workland ya. Saya nggak tahu tadi namanya, itu menir-menir bapak-bapak gitu. Oke, gitu aja saudara-saudara ya, kegiatan pijat memijat. Ini lagi nunggu si Anne, namanya Anne ini yang kerja di salon. Stylist. Wing brow stylist.
Ini saya nyoba sampo baru, saudara-saudara. Ya, gimbal jadinya. Tadi yang nelpon juga namanya Anne-Marie ya. Maksudnya yang langganan baru namanya Anne-Marie. Terus dia cerita ke keluarganya apa ke temennya tadi yang nelpon menir-menir ya. Laki-laki. Terus yang mau datang juga namanya Anne. Gitulah saudara-saudara. Nunggu nanti saya kasih gambaran langganan saya itu ya. Ceritain pengalaman saya pijat memijat. Seven ya? Oh ya. Hoe heet je? Cynthia Roberts, mijn man die komt alleen vandaag. Oh, die Shanti die vorige keer bevallen is, al bevallen of zo? Ja, klopt. Oh, proficiat. Dus, ik kwam alleen naar Jomandan. Ja, Moment ya. echt veel pijn. Die heeft pijn op zijn borst en op zijn schouders. Ja, dan 6:30 is goed? Ja, dat is goed. Oké. Vorig alleen nek, toch? Ja, maar hij wil gewoon heel zijn lichaam afsteken. Hele lichaam is 30. 30, oké. Ja. Is goed. Oké. Oké, tot vanavond. Tot Doei, doei. vanavond dulu. Ada yang telepon lagi. Kan ya. Orang banyak ya pulang liburan pada sakit kali ya. Kalau ini sih kayaknya udah pernah keterusan yang ini. Gitu saudara-saudara ya. Saya catat lagi, ntar malam ada lagi. Nggak apa-apa lah. Ini lagi nggak terlalu sibuk soalnya. Lucu hari ini tuh ya. Tadi saya lagi layah-layah. Lele ya sambil mediteren ya. Mediteren, tahu kan mediteren meditasinya yang dulu saya pernah kursus itu loh. Transgendenten meditasi itu bagus ya. Kalau kita lagi capek, apalagi lagi sibuk gitu ya. Oh. Ntar namanya meditasi, namanya transcendente meditasi, saudara-saudara ya. Yang dulu saya pernah kursus transcendente meditasi, itu bagus loh. Jadi kita dapat energi baru ya, tapi jangan malam ya. Bukan nakut-nakutin, bukan. Karena apa? Kalau malam malah kita nggak bisa tidur, karena kita dapat energi baru. Jadi kalau saya biasanya pulang kerja atau siang, relax, duduk, nggak perlu ngucapin apa-apa, cuman pikiran kita dikosongin sampai ini intermezzo lagi ya. Transcendente meditasi teknik ya. Jadi kita duduk, relax, jangan tiduran, relax ya. Ini saya selalu cerita ke langganan saya juga. Jadi kita relax, kalau bisa rambut juga dilepas ya. Tapi kalau panas ya diikat. Jadi harus los semua gitu ya. Kaki jangan gantung di sofa gitu ya. Tutup mata, kalau bisa jendela tutup apa, jadi nggak ada gangguan suara-suara gitu ya. Jadi pikiran kita tuh tenang gitu loh ya. Biasanya saya kalau pulang kerja dari restoran apa tuh lemes gitu ya, masih capek, saya langsung bruk. Terus kalau mau ini persiapan dulu ya. Kalau bisa ke toilet dulu kalau mau buang air kecil apa-apa gitu ya. Jadi jangan makan dulu, minum boleh. Terus kita duduk aja, duduk di sofa, kaki diselonjorin gitu ya, jangan gantung, kaki jangan ditekuk, pokoknya los, semuanya los. Ini untuk pertama kali 20 menit ya, 20 menit. Kalau nggak tahu 20 menit, pasang alarm. Ini saya ceritanya sambil merem ya. Jadi kita begini ya. Duduk, lemes, los semua, mata ditutup, jangan ada suara, jangan apa gitu. Duduk aja, nggak usah ngucapin doa apa-apa gitu. Ini cuma meditasi. Sampai mata kita itu gelap semua ya.
Ya kalau ditutup pasti gelap ya. Terus kita sampai mata kita tuh kayak abis gelap, terus kayak ada cahaya gitu ya. Cahayanya bisa putih, bisa warna-warni ya, bisa hijau, kuning, ungu. Biasanya saya lebih sering ungu. Nah, ungu itu spiritual ya biasanya. Bukan biasanya, itu warna ungu itu warna spiritual. Kuning, hijau, putih gitu ya. Sampai deeper gitu ya, sampai dalam gitu ya. Kita nggak kayak berasa ngantuk, tapi nggak ngantuk, kita masih sadar. Terus jangan mikir macam-macam ya. Jadinya merem aja, merem sampai kita tuh pikirannya kosong gitu ya, sampai pokoknya kalau bisa jangan mikirin. Kalau mikirin sesuatu lagi, misalnya oh iya saya mau ini, bentar lagi saya mau masak ini, atau itu nggak bisa. Jadi transcendent itu ngosongin pikirannya. Jadi otak kita itu dilatih supaya terang lagi gitu loh. Maksudnya supaya bawah alam sadar kita tuh susah ya jelasinnya. Pokoknya otak kita tuh kosong jadinya gitu. Kosong bukan ini ya, kosong dalam arti nggak ada pikiran macam-macam ya, jadi tenang gitu. Itu aja. Kalau nggak bisa konsentrasi ya coba lagi, coba terus, coba sampai akhirnya tuh kita ngalamin tenang, terus agak tarik nafas gitu ya. Waktu itu saya kursus itu bayar mahal, saudara-saudara ya. Saya kursus itu mahal, bayar 800 itu juga karena pasangan ya. Kalau enggak kurang lebih tuh 1000 lebih di hand gitu. Kenapa kursusnya ini mahal? Karena memang tekniknya itu yang di apa ya, untuk melatih seseorang supaya bisa lebih tenang, lebih otak kita lebih terang lah gitu ya. Jadi bisa tenang. Orang yang stres, orang yang depresi gitu ya, itu bisa dilatih jadinya relax gitu. Ini dipakai biasanya di psikiatri ya, di rumah sakit jiwa, terus di klinik-klinik tentara ya. Di Amerika terkenal ini transcendency meditasi. Dan ini awalnya dari guru, coba lihat di Google deh, guru yang di India apa di mana itu yang dia ngalamin sendiri, sampai dia tuh alam bawah sadarnya itu ini banget, jadi kayak orang bilang orang suci gitu kali ya. Gitu saudara-saudara. Aduh, ini udah 7 menit, cepet banget ya. Jadi coba relax 20 menit aja. Saya ngomongnya simple aja begini ya. 20 menit duduk tenang, los semuanya, los, nggak pegang apa, nggak mikirin apa. Kalau mikir sesuatu lagi, balik lagi. Kalau saya dikasih seperti kata-kata yang bisa, kata-kata ini nggak, waktu saya kursus ya, saya nggak berani kasih tahu kata-katanya. Memang ada beberapa teknik yang dia kasih bukan kalimat, kata-kata pendek gitu ya, untuk kita diinterview dulu waktu itu. Terus ditanya usianya berapa gitu-gitu ya. Saya dikasih satu kata yang kalau misalkan saya meditasi, kata itu nggak ada arti dan nggak ada artinya lah, maksudnya nggak. Jadi itu untuk supaya kita otak bawah sadar kita itu bisa tenang, maksudnya nggak lagi kita coba untuk menenangkan diri, tiba-tiba kita mikir sesuatu. Nah, saya harus nyebutin kata itu. Jadi kata itu berulang-ulang sampai akhirnya berulang dalam hati ya, sampai saya akhirnya kayak tidur tapi bukan tidur. Jadi kata-kata itu jadi untuk supaya pikiran kita supaya konsentrasi gitu aja. Saudara, saya ngomongnya susah banget ya. Gitulah.
Jadi transendensi meditasi itu. Terus yang saya rasain itu kalau bisa setiap hari ya. Kalau saya sibuk banget, kecapean tuh saya langsung duduk tenang gitu aja ya. Terus merem gitu ya. Terus berasa deh tuh lemes semua. Terus tangan tuh kayaknya peredaran darah kita tuh urat-urat saraf ya, sampai berasa tuh kayaknya los gitu ya. Terus pas tarik napas gitu ya, pas itu kayaknya tenaga kita itu ya, yang tadinya capek, dalam 20 menit itu kita dapetin energi baru, saudara-saudara. Itu yang saya rasain. Dan saya sukanya itu ngelakuinnya sesudah bekerja, melakukan pekerjaan gitu. Terus kenapa 20 menit? Karena minimumnya 20 menit. Itu biasanya kelamaan ada, itu mungkin yang lama meditasi. Kenapa 20 menit? Karena dalam waktu 20 menit itu kita tuh untuk mencapai konsentrasi itu cukup. Jadi, dan kita lihat kalau lagi merem itu ya, sampai meremnya itu kita nggak mikirin apa-apa itu ya. Kalau saya waktu itu gelap aja ya, udah gelap gitu ya. Terus tiba-tiba ya kayak dibilang pusing enggak, terus mata kita juga kayaknya tertujunya satu arah itu. Terus tuh kayak ada warna merah, entah warna-warna putih berubah-berubah. Itu cuman dari otak kita ya. Apa sih? Kalau dilihat dari kedokteran gitu ya, gelombang ultra apa gitu ya, itu ini dari gambaran dari urat saraf dari otak kita, bawah sadar kita gitu ya, kayak orang mimpi gitu kan juga kan. Kalau ada mesin gitu ya, ada mesin untuk nginiin ke kita dalam waktu kita tertidur lelap itu biasanya digambarin sama. Nah itu biasanya warna-warna itu. Nah biasanya warna-warna itu juga ada artinya. Putih itu juga ada artinya, merah juga ada artinya gitu. Tapi saya nggak bisa jelasin semua. Yang cuma saya tahu ungu, karena saya lebih sering ungu, saudara-saudara. Itu ungu itu spiritual. Jadi nggak tahu, warna spiritual lah gitu ya. Jadi tuh saya berasa enak tadi barusan juga. Terus kayaknya kita dapat energi baru ya ini saya tadi ya. Terus tiba-tiba banyak yang telepon juga ya, langganan. Saya juga bingung ya. Mungkin kayak magnet gitu kali ya. Oke saudara-saudara, ya gitu aja cerita hari ini ya. Bingung mau bikin konten. Nanti saya sekilas kasih inilah cuplikan kegiatan saya mijet sama langganan ya. Sekarang saya mau ngopi dulu, masih ada waktu setengah jam ya. Cikidot. Gue moren. Udah siap-siap. Ternyata kelanternya minggu depan hari Sabtu, saudara-saudara ya. Saya udah nungguin biasanya dia tepat waktu ya. Jam 9 kurang tuh kadang udah datang. Nggak taunya saya udah siapin ini. Siapin kamar atau enggak. Nggak taunya lihat kalender. Wah ya, lihat kalender. Lihat kalender nggak taunya bukannya 20 Agustus, tapinya minggu depannya 27 Agustus ya saudara-saudara. Oke, kita udah siap-siap inilah kadang-kadang ya. Nggak merah ngopi dulu saudara-saudara. Ngopi kuenya tinggal segitu ya. Cikidot. Intermezzo ya. Selamat hari Minggu. Selamat weekend ya. Saya udah siap-siapin kamar. Kita ke atas ya saudara-saudara. Naruh bak sampah dulu ya di kamar mandi ya.
ciki. Itu udah siapin ini untuk air panas. Air panas untuk ini ditaruh di air panas untuk berdamper ya. Tuh ya, kayak gitu ya. Tuh udah siapin musik, siapin airco, AC, siapin ini, nyalain alat pemanas minyak. Sekarang matiin musik, saya matikan. Aromaterapi saya matikan. Iya. Lihat tuh. Jadi hari ini judulnya terlalu rajin. Gitu saudara-saudara ya. So ya udah mataharinya mentereng jadi gordennya ditutup. Oke, sekarang saya mau ngapain ya hari Sabtu? Kita nyetrika, saudara. Nyetrika ya. Oke, lagi ngedeprok. Mataharinya saudara-saudara, aduh leker banget, leker banget. Masih lagi ngurusin ini lagi di belakang rumah ya. Lagi ngurusin appointment. Saya mau kasih lihat ya. Ini ya, langganan dari mulut ke mulut ya saudara-saudara. Langganan dari mulut ke mulut. Jadi kemarin itu saya udah dapet apa ya, langganan yang saya ceritain itu ya, dari dari cewek ini ya, dari si Ana itu yang kerja di salon. Terus nggak taunya dia, puji Tuhan kalau dia cocok ya sama karena kerjaan saya gitu loh. Terus tadi barusan saya cuma cerita ya saudara-saudara, bukannya untuk sombong-sombongin lah gitu loh maksudnya. Kalau kita kerjanya benar, langganan juga kan seneng ya. Jadi saya dapat langganan baru lagi gitu loh. Saya dapat langganan baru lagi, ini orangnya. Saya cuma kasih lihat fotonya aja ya. Tuh dia kirim, nggak kelihatan ya. Dia kirim WA kalau dia dapat dari langganan saya ini ya, nomornya. Goedemorgen, ik heb jouw nummer van Anne gekregen. Ik zou graag een afspraak maken voor een massage. Vriendelijk groeten, Meryl. Katanya, selamat pagi. Saya dapat nomor ini dari si Anne ya. Anne itu langganan saya yang suka bikin alis ya, sama bikin bulu mata extension. Saya ingin membuat janji untuk pijet gitu ceritanya. Sekarang saya mau jawab ya. Pokoknya judulnya hari ini saya seneng banget ya. Dan cuacanya bagus ya. Si Pak Dori lagi ngapain? Biasa Pak Dori lagi, bentar ya, Pak Dori. Pak Dori lagi lanjut ya. Tuh dia sayuran yang ini ternyata nggak boleh saudara-saudara. Jadi harus lewat pipa air hujan. Dan yang merah ini selang pipa air untuk mandi. Jadi situ mau bikin kamar mandi kecil. Oke, sekian infonya ya. Begitu saja saudara-saudara ya. Lekker weer. Judulnya hari ini di rumah aja.
karena tadi kan saya bilang langganan saya yang pagi tadi itu saya salah lihat ya. Oke, thank you.